Indonesia adalah negara dengan lebih dari 275 juta penduduk dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03%. Tapi di balik angka-angka itu, masih ada lebih dari 25 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya soal penghasilan yang rendah, tapi tentang keterbatasan akses, terutama akses terhadap pendidikan. Ribuan anak terpaksa putus sekolah setiap tahun karena harus membantu orang tua atau tak sanggup membayar uang sekolah. Padahal pendidikan adalah pintu untuk keluar dari kemiskinan, pintu untuk membuka masa depan yang lebih baik. Dan semua itu dimulai dari kesadaran bahwa pendidikan bukan pilihan. Pendidikan adalah hak, dan masa depan adalah tanggung jawab bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perekonomian Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nasafianto, Prodi Ekonomi Syariah, Kampus Taimafi Ketapang. Nah, ada juga teman saya yang juga sekaligus teman diskusi, akan juga memperkenalkan diri kepada Saudara Umam, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Khairul Umam Fahri. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, kampus di Taimafi Sampang. Ingin membahas ekonomi yang ada di Indonesia dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah, kebetulan prodi ini dosen pengampunya adalah Ibu Oni, karena beliaunya memberikan tugas tentang perekonomian berbentuk podcast, maka setelah ini saya akan membahas tentang perekonomian di Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2026. Ada beberapa hal yang perlu memang kita bahas terkait perekonomian Indonesia, termasuk dari tingkat krisis ekonomi, inflasi ekonomi, dan lain-lainnya. Nanti kita bedah bersama di Baik, kita lanjut ke dalam pembahasan terkait ekonomi Indonesia. Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia itu sempat mencuat di angka 5, sekian persen. Nah, namun pada tahun 2020 sampai 2022 itu terdapat penurunan terhadap ekonomi di Indonesia. Nah, tahun 2020 sampai 2022 itu kenapa perekonomian Indonesia itu menurun? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama terkait adanya musibah yang luar biasa, yaitu terkait virus corona. Nah, pada saat itu perekonomian Indonesia sangat melemah dan sangat tidak bisa diandalkan. Nah, dari situ perekonomian Indonesia itu sangat membebankan terhadap masyarakat di Indonesia. Apalagi pada saat tahun 2021 sampai tahun 2022 itu masyarakat tidak bisa bergerak kemana-mana karena akibat virus corona tersebut. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bedah bersama, ataupun ada singgah tanya dari Saudara Umam terkait apa yang kita presentasikan malam hari ini. Baik, terima kasih apa yang telah disampaikan tadi oleh Mas Nasafianto. Saya ingin bertanya, pada tahun 2020 sampai 2022 tersebut, di situ kan Indonesia mengalami virus yang sangat berbahaya, yaitu COVID-19. Nah, di situ bagaimana langkah-langkah para ekonomi pakar di Indonesia mengatasi yang turunnya ekonomi yang sangat drastis tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Umam terkait bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan ekonomi di Indonesia. Pertama, ada faktor-faktor yang perlu
dipertimbangkan oleh negara, yaitu terkait pajak. Maka pada saat itu pajak di Indonesia itu diturunkan karena biar tidak membebankan terhadap sektor-sektor ekonomi, baik itu perdagangan ataupun hal-hal yang lain, misal UMKM. Jika UMKM itu pajaknya terlalu besar, maka otomatis pada saat itu tidak bisa bergerak. Jadi salah satu dari opsi dari pemerintah itu yaitu menurunkan persen itu pajak dari pemerintah tersebut. Dan juga pada saat itu karena kebetulan banyak tidak bisa bekerja keluar, ada istilah itu bekerja dari rumah. Nah, maka di sektor perekonomian itu banyak memakai sistem online. Nah, di situ pajaknya juga tidak begitu dibebankan ke masyarakat gitu. Nah, lanjut pada tahun 2024 pasca pemilu 2024 itu ada beberapa tantangan terhadap perekonomian Indonesia. Nah, ada juga beberapa program pemerintah yang pada saat ini pada tahun 2025 sampai tahun 2026 ini menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Yang pertama terkait MBG, ada juga Kopdes, karena kebetulan adalah program unggulan pemerintahan saat ini. Nah, pada pemerintahan saat ini itu lebih fokus kepada makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Nah, ada juga yang mengatakan pada situasi saat ini karena sedang ada perang geopolitik global, maka tidak tepat juga terhadap program unggulan presiden tersebut karena terlalu memakan banyak anggaran dari APBN. Nah, ada beberapa juga kalangan pakar ekonom itu mengatakan bahwasannya itu sangat bagus karena pakar ekonom tersebut mengatakan bahwasannya tingkat UMKM ataupun tingkat pertanian di kalangan masyarakat bawah itu berjalan. Semisal di MBG itu akan membutuhkan banyak sayur dan buah-buahan. Nah, di situ kalangan masyarakat yang dulunya ada sampai viral terkait buah-buahan itu dibuang ke sini ke situ itu. Nah, saat ini para petani buah dan sayur itu sangat antusias terhadap program makan bergizi tersebut. Nah, itu terkait program makan bergizi gratis, ada pro dan kontra seperti itu. Nah, terkait Kopdes itu juga ada pro kontra juga karena berkaitan dengan anggarannya terlalu besar dan tidak sampai ke ataupun tidak sesuai dengan, ada yang mengatakan tidak sesuai dengan SOP seperti itu. Itu terkait perekonomian yang pada saat 2025 sampai 2026. Itu analisis saya pada saat tahun 2025 dan 2026 tersebut. Baik, terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Mas Nasaryanto tadi. Selanjutnya saya ingin bertanya, seberapa meningkatnya adanya kegiatan-kegiatan seperti dari MBG itu, terus Kopdes, seberapa meningkat angka ekonomi Indonesia dan angka pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Umam terkait apa yang sudah ditanyakan, bahwasannya seberapa berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi di Indonesia terkait MBG tersebut. Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa juga yang mengatakan itu ada itu bisa meningkatkan perekonomian Indonesia, dan juga ada yang mengatakan itu terlalu memakan anggaran APBN terlalu besar. Nah, karena pertanyaannya itu seberapa berpengaruh terhadap dampak perekonomian Indonesia, yang pertama karena saat ini itu setelah saya analisis terkait program makan bergizi gratis itu ataupun Kopdes tersebut itu banyak memakai
ataupun banyak memanfaatkan kalangan petani-petani di bawah, petani-petani lokal. Semisal kayak buah-buahan. Nah, buah-buahan tersebut dikelola oleh petani tersebut dan dijuallah ke dapur MBG tersebut. Nah, di situ juga mengangkat terhadap perekonomian Indonesia. Terkait Kopdes, nah karena kebetulan Kopdes tersebut sampai saat ini masih belum banyak yang dibuka, nah hanya sebatas pembangunan. Yang sepengetahuan saya ataupun sepemahaman saya terkait Kopdes itu ya luar biasa juga, karena ada beberapa hal yang bisa memanfaatkan kalangan petani. Semisal padi itu bisa dijual ke Kopdes. Nah, Kopdes itu bisa mengelola padi tersebut untuk dijual ke masyarakat yang membutuhkan. Dan seberapa berpengaruh terhadap angka pengangguran di Indonesia, sangat berpengaruh. Pada saat ini program makan bergizi gratis tersebut sudah mempekerjakan sebanyak kurang lebih 1,5 juta orang. Nah, dari yang sebelum-sebelumnya, bahkan saat ini MBG tersebut menurut saya tidak juga terfokus pada ijazah, namun kalangan ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan itu bisa bekerja di MBG tersebut. Nah, menurut saya itulah bagusnya program makan bergizi tersebut. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Mas Nusrianto tadi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Pembahasannya tadi itu adalah ekonomi yang ada di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2026 sekarang. Bagi para penonton video ini, jika ada salah kata ataupun tutur kata yang kurang tepat dari kelompok kami, ataupun ada yang merasa tersinggung dengan apa yang kami paparkan tadi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu hanya bentuk analisis dari kami secara pribadi. Nah, kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton video ini, dan kebetulan presentasi kami sudah selesai. Kami tutup dengan bacaan alhamdulillah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.